Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar struktur beton 1 yang dibimbing oleh Insinyur Banto Sutriyono MSc. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok yang ikut serta dalam pengerjaan tugas besar struktur beton 1. Yang pertama yaitu Muhammad Dhani Maulana P dengan NBI 143220034. Kedua, M. Ubaidil Fikri dengan NPI 143220048. Yang ketiga, Tia Herlina Sugiarto dengan NPI 143220053. Yang keempat, Wisnu Edi Supraitno dengan NPI 143220057. Dan yang terakhir, Arya Dava Pradita dengan NPI 143220062. Pada pembahasan kali ini terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua teori desain, yang ketiga pembebanan dan analisa gaya dalam, yang keempat analisa penulangan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada subbab 1 yaitu pendahuluan akan dipresentasikan oleh Saudara Tia Herlina Sugiarto dengan NBI 143220053. Kepada Saudara Tia dipersilahkan. Pertama yaitu pendahuluan. Kelompok kami mendesain ruko, rumah dan toko adalah sebuah bangunan yang memiliki berbagai fungsi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendesain ruko dengan luas bangunan 6 meter kali 7 meter berlokasi di Jalan Semorowaru Tengah 6, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60119. Fungsi bangunan ruko ini memiliki berbagai fungsi, yakni tempat usaha yang bertempat di lantai 1, pada lantai 2 berfungsi sebagai ruang kantor, hunian, dan lain-lain. Di sini juga terlihat set plan bangunan rukonya. Pada gambar di samping ini merupakan denah set bangunan yang kami desain. Dan ini adalah gambar denah rencana yang telah kami desain, yaitu ada denah lantai 1 dan denah lantai 2. Untuk material, sistem struktur, fondasi, dan peraturan yang digunakan pada bangunan, yaitu yang pertama material yang digunakan pada bangunan ini yaitu beton bertulang dengan mutu beton F aksen C 28 MPa dengan tulangan lentur 420 MPa dan tulangan geser 280 MPa. Sistem struktur yang digunakan pada bangunan ini yaitu sistem rangka pemikul momen dan masuk dalam kategori risiko 2. Berdasarkan desain Spek Indonesia, Surabaya memiliki nilai SD1 sama dengan 0,41 dan nilai SDS sama dengan 0,57 sehingga masuk dalam kategori risiko D, di mana nilai D masuk dalam sistem rangka pemikul momen khusus. Fondasi yang digunakan pada bangunan ini adalah tumpuan cepit, dikarenakan bangunan ini terletak dalam jenis tanah sedang. Peraturan yang kita gunakan untuk pembangunan ini yaitu SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Yang kedua SNI 2847 tahun 2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Yang ketiga SNI 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait bangunan gedung dan bangunan lain. Yang keempat, SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Untuk kriteria desain, kombinasi pembebanan, faktor tahanan, dan faktor beban. Untuk kriteria desain, LRFD atau Load and Resistance Factor Design adalah suatu metode dalam perencanaan bangunan gedung yang memperhitungkan faktor beban dan faktor ketahanan material. Konsep desain ini memiliki prinsip bahwa tegangan yang terjadi pada elemen struktur harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Kombinasi pembebanan berdasarkan SNI 1727 tahun 2019, pasal 2.3, kombinasi pembebanan yang kami gunakan untuk analisa struktur bangunan kali ini adalah yang pertama 1,2 D ditambah 1,6 live, yang kedua 1,2 D ditambah 1 win ditambah 1 live, yang ketiga 0,9 D ditambah 1 win.
Kombinasi pembebanan, faktor tahanan sendiri bervariasi menurut tipe batang dan keadaan batang yang sedang diperhitungkan. Sedangkan kuat perlu atau RU adalah nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban terfaktor yang dicari dengan bantuan analisa struktur. Pada subbab selanjutnya, yaitu subbab 2, yaitu teori desain, akan dijelaskan oleh Saudara Arya Dava Praduta dengan NBI 14322000062. Selanjutnya, plat lantai. Plat lantai adalah merupakan struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang arahnya horizontal. Beban yang bekerja tegak lurus dengan bidang struktur tersebut. Struktur pelat mempunyai ketebalan yang relatif kecil dibandingkan dengan bentang panjang maupun lebar bidangnya. Struktur pelat beton bertulang ini sangat kaku sehingga berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk mendukung kekuatan balok portal. Asroni 2010. Berdasarkan perencanaannya, sistem penulangan pelat dibagi menjadi dua macam. Sistem perencanaan pelat dengan tulangan pokok satu arah atau one way slab dan sistem perencanaan pelat dengan tulangan pokok dua arah two way slab. Asroni 2010. Perancangan pelat mengacu pada aturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam standar desain seperti SNI 847 2019, SNI 1727 2019, dan SNI 1726 2019. Pelat satu arah adalah pelat yang didukung pada dua tepi yang berhadapan saja sehingga lantutan yang timbul hanya satu arah saja, yaitu pada arah yang tegak lurus terhadap tumpuan. Dengan kata lain, pelat satu arah adalah pelat yang mempunyai perbandingan antara sisi panjang terhadap sisi pendek yang saling tegak lurus lebih besar dari dua dengan lantutan utama pada sisi yang lebih pendek. Pelat dua arah adalah pelat yang mengalami lentur dalam dua arah. Contohnya, pelat yang ditempuh pada keempat sisi yang saling sejajar. Perbandingan antara sisi panjang dan sisi pendek yang paling tegak lurus tidak lebih dari 2. Pelat ini harus ditulangi dalam kedua arah dengan tulangan pokok yang besarnya sebanding dengan momen-momen pada masing-masing arah yang timbul dan tidak dibutuhkan tulangan bagi lagi. Balok merupakan salah satu elemen struktur sebuah bangunan dengan bentang horizontal yang dirancang kaku dan untuk menanggung beban dari plat lantai dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom, dikutip Saiful tahun 2015. Balok atau gelagar merupakan komponen struktur yang utamanya menahan lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial atau torsi. Balok dalam rangka momen adalah bagian lateral yang umumnya komponen horizontal. Untuk perencanaan dimensi balok menggunakan SNI 2847 2019 pasal 9.3.1.1. Tulangan lentur. Tulangan tunggal atau tulangan lentur pada beton bertulang merujuk pada penggunaan satu lapisan tulangan baja di bagian bawah. Elemen struktural seperti balok atau pelat untuk menahan tegangan tarik akibat momen lentur. Tulangan tunggal ini ditempatkan di zona lentur atau zona tegangan tarik untuk meningkatkan kekuatan dan keandalan struktur. Tulangan geser. Gaya geser biasanya tidak bekerja sendiri, namun terjadi bersamaan menggunakan gaya lentur atau momen, torsi atau normal atau aksial. Asal percobaannya sudah dilakukan, diketahui bahwa keruntuhan akibat gaya geser bersifat brittle atau getas, atau tidak bersifat ductile atau liat. Sebagai akibatnya, keruntuhannya terjadi secara datang-datang. Hal ini karena kekuatan menunda geser lebih banyak asal kuat tarik dan tekan beton dibandingkan tulangan gesernya. Tulangan puntir atau torsi. Torsi atau puntir adalah momen yang bekerja terhadap sumbu memanjang atau longitudinal. Dari elemen struktur, torsi terjadi karena beban yang bekerja mempunyai eksentrisitas terhadap sumbu memanjang elemen struktur. Elemen struktur beton bertulang dapat saja memikul gaya torsi ini dan sering bekerja bersama dengan momen lentur dan geser. Momen torsi seringkali
menyebabkan tegangan geser yang cukup besar sehingga menimbulkan retak-retak pada penampang beton. Kolom merupakan bagian dari suatu kerangka bangunan yang menempati posisi terpenting dalam sistem struktur bangunan. Bila terjadi kegagalan pada kolom, maka dapat berakibat keruntuhan komponen struktur lain yang berhubungan dengannya, atau bahkan terjadi keruntuhan total pada keseluruhan struktur bangunan. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke elevasi di bawahnya hingga akhirnya sampai ke tanah melalui fondasi. Di dalam analisa maupun perencanaan kolom, dasar-dasar teori yang digunakan dalam analisis balok dapat diterapkan dalam analisis kolom. Tetapi ada tambahan faktor baru atau selain momen lentur, yaitu gaya-gaya normal tekan yang diikutkan dalam perhitungan. Karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam menyusun persamaan keseimbangan dengan meninjau kombinasi momen lentur dan gaya normal tekan. Pada subbab selanjutnya, yaitu subbab 3 tentang pembebanan dan analisa gaya dalam, akan dijelaskan oleh Saudara Wisnu Edi Suprayitno dengan NBI 14322000057. Kepada Saudara Wisnu dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tentang pembebanan. Nah, untuk berat beton bertulang sendiri yaitu 24 kN per meter persegi. Kita melihat dari PPIUG tahun 1993. Untuk pembebanan mati dan pembebanan hidup kita melihat berdasarkan SNI 1727 2020 yang nantinya kita gunakan untuk analisis di software SAP 2000. Untuk plat yang kita gunakan tebal 12 cm, dan untuk merencanakan ketebalan plat sendiri itu kita menghitung nilai AM, yaitu menghitung kekakuan dan rasio kekakuan balok terhadap plat. Untuk balok ukuran 35 cm kali 50 cm kita mendapati nilai AM besar 3,11. Untuk balok ukuran 20 cm kali 30 cm kita dari hasil perhitungan kita mendapati ukuran kita mendapati nilai AM sebesar 1,97. Nah, nantinya ini akan kita jumlah, yaitu pada balok memanjang ukuran 35 cm kali 50 cm, nantinya AM-nya juga dikali 2. Begitupun juga pada balok 20 cm kali 30 cm, nilai AM-nya dibagi 2, lalu kita bagi 4, karena dapat 4 sisi. Itu untuk buat menentukan ketebalan plat. Lalu untuk menghitung dimensi balok kita menggunakan SNI 201847 tahun 2019 pasal 9.3.1.1, dan hasilnya kita mendapati untuk balok induk yang kita gunakan mendapatkan ukuran 35 cm kali 50 cm dan balok melintang berukuran 20 cm kali 30 cm. Lalu untuk pembebanan yang akan kita analisis pada software SAP 2000 untuk berat ini sendiri yaitu 7,48. Untuk beban mati dari plat lantai, total beban matinya 1,748 kN per meter persegi. Beban mati pada plat atap dengan total beban mati 0,778 kN per meter persegi. Beban hidup pada plat lantai ruko 6 kN per meter persegi sesuai dengan SNI 1727 2020 untuk pembebanan pada ketentuan pembebanan pada bangunan ruko atau pertokoan. Lalu untuk beban hidup plat atap ruko dengan total beban hidup 0,96 kN per meter persegi. Untuk beban angin kita hitung berdasarkan lokasi bangunan Surabaya, yaitu fungsi bangunan ruko dengan jumlah lantai 2 lantai 1 atap, nanti bangunannya 8 meter dan panjang bangunan 7 meter, lebar 6 meter. Untuk struktur bangunannya SRPMK kita mendapati untuk kecepatan anginnya 5,5556 meter per second. Untuk tipe exposure-nya kita mendapati untuk bangunan kita tipe exposure-nya B. Untuk faktor arah angin KD-nya 0,85, faktor topografinya 1, dan faktor pengaruh tiupan anginnya 1. Untuk analisis bangunan ruko kelompok kami, itu beban gempanya tidak dicantumkan karena dari dosen pengampu tugas besar struktur beton 1 ini tidak mewajibkan untuk menghitung pembebanan terhadap beban gempa.
Ini untuk model pembebanan dari hasil analisa SAP 2000 dari kelompok kami. Untuk yang sebelah kiri ini tampak sampingnya, ini lendutan akibat pembebanan pada 1,2 D dan plus 1,6 L. Itu yang sisi kanan yaitu tampak depannya. Lalu untuk ini hasil dari pembebanan dari kombinasi pembebanan 1,2 D plus 1,0 W plus 1,0 L. Yang sisi kiri ini tampak samping dan untuk sisi kanannya itu tampak depan. Ini untuk geometri penginputan datanya yang kita lakukan pada software SAP 2000. Ini untuk material-material kita yang kita gunakan. Untuk motor beton yang kita gunakan yaitu 28 MPa. Untuk tulangan lenturnya kita memakai BJTS 420 MPa dan untuk tulangan gaselnya kita memakai BJTS 280 MPa. Untuk geometri elemen strukturnya dari hasil perhitungan preliminary design untuk kolom kita mendapati ukuran 50 cm kali 50 cm seperti pada gambar yang ini telah kita cantumkan ini. Ini untuk penginputan balok ukuran 35 kali 50. Ini untuk balok ukuran 20 kali 30. Ini untuk penginputan geometri elemen struktur pada plat lantai dan plat atap. Jadi untuk plat lantai kita gunakan ketebalan plat besar 12 cm sesuai dari hasil perhitungan, dan untuk plat atapnya 10 cm. Ini untuk output data analisa gaya dalamnya. Untuk yang atas untuk kolom, yang bawah untuk balok ukuran 35 cm kali 50 cm. Untuk P2 gaya aksial, P2 gaya geser, T untuk perencanaan tulangan torsi, MT untuk perencanaan tulangan lumpur. Ini untuk output gaya dalam pada balok ukuran 20 cm kali 30 cm dan output gaya dalam plat lantai. Ini hasil dari outputnya analisa gaya dalamnya. Bisa kita lihat hasilnya seperti gambar yang kita cantumkan ini. Ini untuk analisa gaya dalam pada kolom. Lalu di analisa gaya dalam pada balok. Untuk grafik analisa gaya dalam pada balok ukuran 20 cm kali 30 cm. Untuk analisa gaya dalam pada plat. Berikut untuk tampilan analis bangunan kelompok kami pada software SAP. Bisa kita lihat untuk hasil analisisnya. Untuk yang warna pink, ini adalah balok ukuran 35 cm kali 50 cm. Untuk yang warna hijau, ini balok ukuran 20 cm kali 30 cm. Untuk yang warna biru muda ini untuk kolomnya ukuran 50 cm kali 50 cm. Ini untuk plat lantai dan untuk plat atap. Ini untuk section atau frame section yang kita gunakan yaitu balok dengan ukuran 20 cm kali 30 cm. Bisa kita lihat. Ini untuk plat atap dan plat lantainya seperti yang kita lampirkan. Itu lot combination-nya, tambahkan 3 ini. Lalu untuk pembebanan pada plat atap bisa kita lihat untuk beban mati dan beban hidupnya.
untuk beban pada plat lantai. Nah, untuk beban matinya, ini untuk beban hidupnya. Nah, bisa kita lihat juga untuk beban dinding pada balok atau beban balok 1,48. Ini untuk keterangan pada beban matinya. Untuk beban mati plat lantai sesuai SNI 1727/2020 besar bisa kita lihat. Lalu ini total beban matinya yang kita gunakan untuk analisis SAP. Ini untuk beban mati pada plat atap. Ini total beban matinya. Lalu berat dinding. Untuk berat dinding sendiri yaitu 1,87. 7,48 ini karena kita kali ketinggian 4 meter. Jadi kita mendapati hasil 7,48 km per meter persegi. Lalu ini untuk beban hidupnya, beban hidup lantai berdasarkan SNI 1727/2020 bangunan ruko. Untuk beban hidup atap SNI 1727/2020. Jadi untuk menampilkan output gaya dalam yang nantinya kita gunakan untuk perencanaan tulangan pada kolom balok maupun plat. Setelah kita menginfokan beban, dimensi per elemen struktur, material-materialnya, kita run. Misal kita ingin melihat output gaya dalam pada balok ukuran 35 cm x 50 cm. Output gaya dalam ini yang nantinya kita gunakan untuk perencanaan tulangan pada balok. Ini untuk output gaya dalamnya dari balok ukuran 30 cm x 50 cm. Untuk M3 ini kita gunakan untuk perencanaan tulangan lentur pada balok. Untuk yang minus terbesar kita gunakan untuk tumpuan dan posisi terbesar pada lapangan. Lalu untuk V2-nya untuk tulangan geser, minus terbesar untuk tumpuan dan nilai positif terbesar untuk lapangan. Dan untuk perencanaan tulangan torsinya kita melihat pada kolom T. Jadi misal kita dari hasil perhitungan tulangan lentur kita akan merencanakan berapa diameter dan jumlah tulangannya. Kita gunakan momen lentur misal pada tumpuan kalau ukuran 35 cm x 50 cm. Jadi kita gunakan untuk momen terbesar minus terbesar untuk perencanaan tulangan tumpuan. Jadi kita lihat untuk yang terbesar pada frame text balok 29. Jadi kita lihat untuk grafik gaya dalamnya. Untuk beban terbesar yaitu 1,2D dan 1 plus 1,6L. Bisa kita lihat. Kita lihat tadi untuk frame text-nya untuk tumpuan yaitu frame text 29. Jadi kita cari untuk kalau frame text 29. Kita klik kanan. Ini untuk grafiknya, momen terbesarnya. Untuk torsinya dari frame text 29. Untuk balotan kolom kita menggunakan tool ini. Frame cycle untuk plat lantai kita menggunakan cell. Jadi kita gunakan M11 dan M22 untuk perencanaan tulangan pada plat. Untuk M11 itu untuk
arah X dan M22 arah Y. Begitupun jangan untuk menampilkan tabel elemen gaya dalam pada plat. Bedanya kita pilih area section, kita CTRL-T lagi. Ini kita pilih yang area output. Bisa kita lihat di sini untuk momen yang terjadi pada arah X dan juga arah Y. Ini untuk tumpuan arah X, kita ambil yang terbesar. Ini untuk lapangan arah X, yang terbesar kita ambil yang terbesar. Untuk tumpuan itu pasti kita ngambilnya momen minus yang paling terbesar, dan untuk lapangan itu momen positif yang paling terbesar. Lalu untuk menampilkan diagram pada plat atau grafik komponen paling besar, kita pilih arah X, grafiknya seperti ini. Yang arah Y ini seperti ini. Pada subbab selanjutnya yaitu subbab 4 terkait analisa penulangan akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu M. Ubaidul Fikri dengan NBI 14322000048. Berikut adalah analisa penulangan plat. Pembebanan struktur plat lantai terdiri dari beban mati dan beban hidup. Beban mati mencakup berat sendiri plat, beban tegel, beban plafon, beban penggantung, beban spesi, beban plumbing, dan beban sanitasi. Berdasarkan analisis menggunakan SAP 2000 volume 22, hasil momen pada plat lantai untuk penulangan tumpuan digunakan tulangan berdiameter 12 dengan jarak 200 mm yang memenuhi kontrol letak dan kekuatan. Untuk penulangan lapangan digunakan tulangan berdiameter 12 dengan jarak 200 mm yang juga memenuhi kontrol letak dan kekuatan. Perhitungan ini mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam SNI 2847 tahun 2019 untuk penulangan plat beton. Berikutnya adalah analisa penulangan balok. Untuk perencanaan lentur, dilakukan perhitungan penulangan balok lentur berdasarkan data perencanaan seperti kekuatan beton atau F-aksen C, kekuatan tulangan atau FY, dan momen torsi atau MU. Dalam perencanaan penulangan, dilakukan pengecekan rasio tulangan, penulangan tarik, dan penulangan tekan. Perhitungan menggunakan rumus-rumus yang ditentukan dalam standar. Dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk mendapatkan nilai-nilai seperti nilai MN, nilai beta 1, nilai epsilon SY, nilai RN, dan rasio tulangan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk menentukan ukuran penulangan tarik dan penulangan tekan. Terakhir, dilakukan perhitungan MN dan dilakukan pengecekan terhadap momen torsi terfaktor dan persentase kelebihan momen. Perencanaan torsi dilakukan dengan memperhitungkan luasan dan keliling irisan penampang beton serta luasan dan keliling penampang tulangan. Berdasarkan analisis menggunakan software SAP 2000 volume 22, diperoleh momen torsi sebesar 12.793.700 Newton kali milimeter pada balok 35 per 50 cm atau balok 35 cm kali 50 cm. Sedangkan pada balok 20 per 30 cm atau balok 20 cm kali 30 cm diperoleh momen torsi sebesar 291.900 Newton kali milimeter. Dilakukan pengecekan kebutuhan tulangan puntir dengan membandingkan momen torsi terfaktor dengan rentang batas torsi minimal dan maksimal. Berdasarkan perhitungan, diperlukan tulangan puntir. Selanjutnya, dihitung kebutuhan tulangan puntir dengan mengikuti persyaratan SNI 2847 tahun 2013, pasal 11.5.3.6. Tulangan puntir longitudinal minimum dihitung menggunakan rumus yang ditentukan dalam standar tersebut. Dilakukan periksaan dan dipilih tulangan puntir dengan luas penampang yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya pada analisa penulangan kolom. Perhitungan kolom menggunakan kolom pendek karena tinggi per lebar adalah 8 kurang dari 12. Desain longitudinal tulangan kolom menggunakan aplikasi SP Kolom. Langkah-langkah desain menggunakan aplikasi SP Kolom meliputi mengisi informasi umum, mengisi mutu tekan beton atau F-aksen C, dan kuat leleh tulangan baja atau FY. Memasukkan penampang kolom, menentukan jumlah dan diameter tulangan, serta memasukkan beban aksial dan momen pada kolom.
Jumlah dan diameter tulangan pada kolom diperoleh melalui tying error dengan hasil 16 diameter 16. Dilakukan pemeriksaan jarak bersih antar tulangan untuk memenuhi syarat SNI 2847 tahun 2019 pasal 25.2.3. Tulangan geser kolom dihitung berdasarkan persamaan yang menghasilkan luas tulangan transversal yang dibutuhkan. Desain tulangan geser di dalam dan di luar wilayah LO atau sepanjang masing-masing tumpuan ditentukan berdasarkan persyaratan SNI 2847 tahun 2019. Penulangan yang digunakan pada kolom adalah tulangan lentur 16 berdiameter 16, tulangan geser 4 kaki diameter 16 dengan jarak 140 di dalam wilayah LO, dan 4 diameter 16 dengan jarak 150 di luar wilayah LO. Berikut merupakan detail penulangan dari balok. Adapun detail balok 350 mm x 500 mm dengan tulangan atas pada jenis tumpuan 3D19, pada tulangan bawah 3D19, dan tulangan tengah 2D16. Arti dari 3D19 dan 2D16 adalah diameter besi berukuran 19 mm dengan isian 3 biji besi. Pada tulangan cengkang berdiameter 10 dengan jarak 150 mm dan tebal selimut 40 mm. Pada jenis tulangan balok lapangan, pada tulangan atas yaitu 5D16, 5D16 pada tulangan bawah, 2D16 pada tulangan tengah, dan tulangan cengkang berdiameter 10 dengan jarak 200 mm dengan tebal selimut 40 mm. Pada detail balok ukuran 200 mm x 300 meter pada jenis tumpuan, tulangan atas menggunakan 4D13, tulangan bawah 4D13, tidak memakai tulangan tengah, tulangan cengkang diameter 10 dengan jarak 100 mm, tebal selimut 40 mm. Pada jenis tulangan lapangan, menggunakan tulangan atas 3D10, tulangan bawah 3D10, tulangan cengkang berdiameter 10 dengan jarak 20 mm dengan tebal selimut 40 mm. Detail penulangan kolom yaitu sebagai berikut dengan ukuran 500 mm x 500 mm. Menggunakan tulangan atas dengan berdiameter 16, jarak 16. Tulangan cengkang berdiameter 16 dengan jarak 150 mm dengan tebal selimut 40 mm. Berikut merupakan detail penulangan plat, yaitu pada tulangan atas menggunakan 12 diameter 12 dengan jarak 200 meter, dan tulangan bawah baik tulangan tengah menggunakan tulangan yang sama yaitu 12B atau berdiameter 12 dengan jarak 200 mm. Pada subbab selanjutnya, yaitu subbab terakhir, subbab 5, terkait kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Saudara Mohdani Maulana P dengan NPI 14322000034. Kepada Saudara Dani, dipersilahkan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan balok pada analisis perencanaan struktural bangunan ruko 2 lantai. Ruko adalah bangunan multifungsi di Surabaya dengan luas 6 meter x 7 meter. Ruko atau rumah dan toko ini memiliki berbagai fungsi, yakni tempat usaha yang bertempat di lantai 1. Pada lantai 2 berfungsi sebagai ruang kantor, hunian, dan lain-lain. Desain bangunan mengikuti standar SNI 2847 tahun 2019, SNI 1726 tahun 2019, dan SNI 1727 tahun 2019 dengan menggunakan beton bertulang, sistem struktur infill frame, dinding bata, dan fondasi tumpuan jepit. Untuk memastikan keberhasilan desain dan konstruksi ruko, perhatikan khusus harus diberikan pada penggunaan beton bertulang, sistem struktur infill frame, dan dinding bata. Pemilihan fondasi tumpuan jepit yang sesuai dengan jenis tanah juga penting. Pastikan perencanaan bangunan mengikuti persyaratan SNI yang berlaku. Perhatikan penggunaan plat beton, peran balok dalam menyalurkan beban, dan desain serta kekuatan kolom dengan cermat. Juga memperhitungkan beban mati, beban hidup, dan beban angin yang relevan dengan lokasi bangunan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini dan mematuhi persyaratan dan aturan desain,
Diharapkan bangunan ruko dapat dirancang dengan kekuatan dan keandalan struktural yang memadai. Sekian hasil presentasi pengerjaan tugas besar struktur beton 1. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan atau tata ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.